Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwati ala izza rahimakumullah. Kita masih membahas tentang bagaimana setan menyerang kita. Kali ini kita sedikit kupas firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan iblis laknatullah dalam surat An-Nisa ayat 119. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum fala yughayyiruna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dalam ayat ini surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa setan memang iblis dan pasukannya menginginkan ada bagian dari hamba-hamba Allah untuk mereka, yaitu nasiban mafruḍa, orang-orang yang berhasil diajak untuk mentaati iblis dan syaitan. Saudaraku rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa syaitan ini mengetahui tentang karakter manusia, di mana dalam karakter manusia itu ada yang disebut dengan dua kekuatan. Yang pertama adalah quwwatul iqdam, yang kedua adalah quwwatul inkifaf, kekuatan untuk melakukan sesuatu, ya, dan kekuatan untuk meninggalkan sesuatu, ya. Jadi kalau syaitan mengetahui dalam diri seseorang bahwa kekuatan untuk melakukan dan kekuatan untuk maju itu lebih besar dari kekuatan untuk mundur, maka syaitan akan mendorongnya hingga berlebih. Apabila dia menemukan bahwa kekuatan menahan diri dan tidak mau melakukan sesuatu itu yang lebih besar, maka ia akan membumbuinya, ya, sehingga ia tidak melakukan sesuatu itu. Bagaimana praktek atau contohnya? Ya, sebelum kita ke sana, mari kita gali sedikit firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wala fala udhillannahum wala umanniyannahum. Jadi kalau ada orang yang tidak punya kemampuan atau ketidakmauan untuk melakukan ajaran-ajaran Allah, ya, ini udhillannahum, disesatkan oleh iblis, ya. Jadi dia dibuat bodoh, tidak mengetahui tata aturan agama dengan baik, sehingga memang semakin tidak mau untuk melakukan takarub kepada Allah dan melaksanakan tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah sesat. Jadi dia tidak mau thalabul ilmi, ya, yang akhirnya kemudian dia benci pada ajaran-ajaran syariah, pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala.
dia diberi umniyah, cukup dengan hal-hal yang sederhana tentang Islam, ya, bahwa yang penting salat 5 waktu, setelah baca syahadat, kemudian salat 5 waktu, udah bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tertipu dengan misalnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, tapi kalian semua ini bisa masuk surganya karena rahmat Allah. Nah, hadis ini benar, hadis ini sahih, cuma dipahami dengan cara yang salah sehingga dia sesat. Artinya apa? Dia tidak tertarik untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak tertarik untuk membaca Quran, ya, tidak tertarik untuk menggali ilmu lebih banyak. Kenapa? Karena ya masuk surga itu kan bukan karena kita banyak pahala, gitu. Masuk neraka juga bukan karena kita banyak dosa, gitu. Kita masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Ya kita tunggu aja rahmat Allah. Nah ini pada umniyah, menunggu-nunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memang sudah tidak punya kekuatan untuk maju, untuk beramal, semakin tidak punya daya dorong. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, ada orang yang berhasil melewati fase ini. Ya, orang berhasil melewati fase ini. Sehingga dia thalabul ilmi, sehingga dia merasa bahwa saya harus berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia punya kekuatan melawan setan. Saya tidak boleh tergoda oleh setan. Saya harus mengalahkan nafsu saya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah lepas dari zona ini, ya, sehingga dia punya semangat untuk ibadah, itu didorong oleh setan, ya, sekalian agar kebablasan, ya, agar kebablasan. Maka wala amurannahum, maka akan aku perintahkan mereka manusia-manusia yang ingin taqarrub kepada Allah itu, fala yubatikuna adzanal an'am, ya, agar mereka bisa untuk memutus telinga-telinga binatang dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat agama baru bahwa itu adalah cara mendekat kepada Allah yang padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Bahkan kami dorong sekalian orang itu fala yughayyiruna khalqallah, sehingga mereka merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada orang yang merubah agama Allah? Ya, jadi dia dengan dalih bahwa dia ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa taqarrubnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kurang, yang diajarkan oleh Rasulullah itu kurang banyak. Sehingga dia mencipta ibadah-ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwanti-wanti kepada umatnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat ini didorong oleh setan. Dia semangat untuk beribadah, tapi kemudian semangatnya didorong oleh setan. Misalnya, saudaraku rahimakumullah, saat umat ini semangat untuk tarawih, ya, semangat untuk sholat berjamaah tarawih di masjid. Nah, tidak berhasil ditunda. Jadi ada yang berhasil dilarang, ya, ada yang berhasil dicegat oleh iblis, oleh setan, sehingga nggak mau. Nah, itu kan sholat sunnah, ngapain sholat tarawih sunnah ini, gitu kan? Ngapain sholat tarawih sunnah ini? Ya, sehingga kemudian dia di rumah dan tidak mau sholat, bahkan cukup 5 waktu aja. Ini godaan setan. Nah, ada yang didorong semangat untuk melaksanakan sunnah, sehingga kemudian ia melakukan sholat dengan penuh semangat, tapi didorong sampai jadi salah. Gimana bentuk salahnya? Dia sholat mengejar banyak, ya, mengejar banyak, lalu kemudian sholat ngebut tanpa tumakninah. Dia merasa bahwa ini sholat saya bagus, sholat saya banyak, ya, kamu tidak sholat tarawih, atau kamu sholat tarawihnya tapi cuma sedikit. Nah, ini cara setan mendorong, ya.
Ada orang yang tidak puas dengan sunnah puasa Ramadan 1 bulan. Ya, sunnah puasa Ramadan 1 bulan. Itu semangat sekali. Yang masih semangat Allah kasih nanti Syawal puasa, bulan Syawal 1 pekan. Gitu kan? 6 hari summa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahar, seperti puasa 1 tahun. Nah, ada yang nggak puas dengan syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga ada orang yang membuat puasa tersendiri, puasa 40 hari dalam waktu tertentu yang tidak diajarkan. Bahkan cara-cara puasanya juga aneh. Ya, bagaimana Rasulullah menyuruh berbuka puasa itu saat maghrib, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kalau mau puasa itu sahur itu berkah. Ini tidak ada orang yang berpuasa merasa ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasanya itu tidak ada buka di waktu maghrib. Ya, dia malam hari cukup sekali makan, lalu kemudian nyambung lagi, tidak ada sahur. Nah, jadi ini iblis punya cara seperti itu. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita lihat ini bagaimana Ibnu Qayyim memberikan penjelasan. Ya, kata beliau bahwa sebagian salaf, ulama-ulama kita dahulu mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatani, imma ila tafritin wa taksir wa imma ila mujawazatin wa guluwin wala yubali bi ayyihima dhafar. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu perintah, satu aturan, satu bentuk ibadah, ya, tidak ada satu aturan ibadah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setan itu punya 2 pintu untuk menyerang manusia. Pintu yang pertama adalah ila tafritin wa taksir. Tafrit wa taksir itu menyepelekan, menyia-nyiakan, tidak melaksanakannya dengan sempurna, ya kan? Berusaha untuk menghalangi kita manusia dari pelaksanaan tata aturan Allah itu. Atau kalau tidak berhasil membuat orang itu taksir terhadap tata aturan Allah, orang ini didorong ila mujawazatin wa gulu, berlebihan dan gulu, melebih-lebihkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak peduli dengan mana ia bisa memenangkan pertarungan di dunia ini. Saudara rahimakumullah, beliau memberikan contoh. Ada sekelompok orang, ya, yang malas untuk taharah, ya, malas untuk taharah. Jadi menyia-nyiakan taharah, sembarangan wudunya. Ya, ada yang sembarangan wudunya, maaf gitu ya. Basuh muka, pruk gitu. Kemudian cuci tangan ke keran asal aja gitu ya. Cuci ngusap rambut ya, ngusap rambut cukup begini aja, tek gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini ada yang orang taksir dalam berwudu. Tapi ada orang yang didorong oleh setan, ya, sampai berlebihan. Ya, sudah selesai wudu dengan rapi, dia merasa kayaknya belum afdal, dia wudu lagi. Nah, ini orang didorong oleh setan seperti itu. Yang ini nggak benar, yang ini nggak benar. Ya, kalau kita bilang ekstrim kanan, ya, ada ekstrim kiri gitu, atau ekstrim kiri, ekstrim kanan. Contohnya yang berikutnya adalah dalam masalah mengatur, mengalokasikan harta. Ada ekstrim kiri, ya, ada ekstrim kiri yang pelit sampai yang wajib juga dia nggak mau mengeluarkan, nggak mau dia bayar zakat, ya, apalagi sedekah dan lain sebagainya. Ada orang yang loyal, ya, dia ingin mengejar pahala infak, dia infak banyak, gitu, berlebihan, ekstrim kanan, ya. Dia sedekah sampai kemudian ia sendiri, ya, dia sendiri patak udah malu mamadhura, begitu.
Ya, dia harus minta-minta karena hartanya dibagikan sama orang lain. Dia harus mati kelaparan karena dia mendahulukan atau membagikan hartanya untuk orang lain. Dalam masalah makanan, ada orang yang ngirit banget, ya, sehingga dia dengan alasan sufi makannya sedikit, misalnya nasi cuma sekepel, kemudian dicocol garam, ya, tidak mau mengambil yang nikmat-nikmat karena khawatir latus aluna yauma idzin anin naim, khawatir diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang dirasakan. Beri baju, ya, baju belel, bahkan baju bekas, mungkin hanya mengais di tong sampah, ya, dia tidak mau mengambil dunya, begitu. Ini bukan ajaran Rasul. Ya, ini bisikan setan. Ada yang didorong bahwa kenikmatan itu harus dinikmati, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia bermewah-mewah, bernikmat-nikmat. Ya, tanaum, ya, padahal jalan yang lurus itu wa kana baina dzalika qawama alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di sini dicontohkan lagi bagaimana ada umat yang mereka kurang menghormati para nabi, ya, kurang menghormati para nabi sampai membunuhnya, tidak ada penghormatan, ya. Ada yang berlebihan, ya, umat yang nabinya disembah, itu saking hormatnya. Begitu juga perlakuan kepada para ulama, ya, ada yang didorong untuk tidak menghormati ulama, tidak mau mengambil ilmu dari ulama dengan alasan kami juga bisa memahami Al-Quran dan kami juga bisa memahami sunnah Rasul, ya, sehingga ia tidak mau mendengar kata-kata para ulama. Itu kan kata-kata Imam Syafi'i. Kita kan hanya diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan mengikuti Al-Quran. Ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Ngapain kita masih membaca, mengikuti pendapat-pendapat para ulama yang sama seperti kita? Nah, ini bisikan setan. Dan sebaliknya ekstrim kanannya, ekstrim kanannya apa? Ada yang berlebihan, ya, ngapain kita ini nggak bisa, kita harus mengikuti para ulama. Kita harus mengikuti para ulama. Lalu kemudian mereka tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka sibuk dengan kata-kata para ulama saja. Bahkan lebih ngerinya lagi bahwa kata-kata ulama itu pun tidak dirujuk kepada buku-buku para ulama itu. Ya, cukup dikatakan ini kata ulama, kiai saya yang bilang. Padahal kiainya itu dari mana? Apakah betul itu kata-kata Imam Syafi'i? Apakah itu betul ajarannya Syekh Abdul Qadir Jalani atau tidak? Ya, apakah itu betul fatwanya Syekh Imam Nawawi Tanara atau tidak? Ini juga tidak dipelajari, sehingga kemudian mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh gurunya, oleh kiainya, oleh ulama, mengharamkan apa yang diharamkan oleh kiainya, oleh ulama, tidak mengkritisi bagaimana ulama tersebut memberikan landasan dari Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya, begitu, karena Rasulullah SAW berpesan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abada, kitabullah wa sunnati rasulih. Ya, wa sunnati. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu kita jadikan pegangan, ya, tapi bukan berarti kemudian kita kepada Quran dan Sunnah dengan kemampuan kita yang gak seberapa lalu meninggalkan pendapat-pendapat para ulama. Jadi kita ini tinggal ngikut, ya, di belakang para ulama, dan ulama sudah berbeda pendapat. Nah, ulama sudah berbeda pendapat, kita hormati pendapat mereka, tinggal kita memilih mana yang rajih menurut kita, mana yang sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh kita. Ya, saudaraku rahimakumullah, ada yang berlebih kepada para ulama, para guru, ya, menghormatnya, ya, sampai kemudian misalnya takzimnya terlalu besar, terlalu tinggi,
sehingga kemudian diagung-agungkan sampai ke kuburannya. Ya. Ada sementara orang yang tidak punya rasa hormat kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para aulia yang masih hidup maupun yang sudah wafat, karena dia menganggap saya dengan dia kan sama-sama manusia, sama-sama umat Rasul, sehingga kemudian dia tepuk dada. Ini bisikan-bisikan setan. Saudara-saudarakumullah, begitu juga di dalam masalah pergaulan dengan manusia, ya. Ada orang yang memang dia malas bergaul dengan manusia. Nah, ini dihalangi oleh mereka dengan alasan bergaul dengan manusia itu akan merusak, sehingga dia uzlah dan sampai sholat berjamaah pun dia enggak, ya, tidak menghadiri sholat Jumat, dia bertapa, ya. Gitu, dengan alasan menyelamatkan agamanya dari pergaulan manusia yang bisa mengganggu agamanya. Nah, ada yang berlebihan, ya, bahwa Islam ini agama sosial, kita harus bergaul dengan siapa saja, sehingga kemudian dia bergaul dengan siapa saja, sampai dengan orang-orang ahli maksiat pun dia bergaul dengan alasan bahwa untuk dakwah, sehingga kemudian dia harus jalan-jalan ke kafe-kafe, ya, bergaul dengan para ahli maksiat, gitu, mendatangi germo-germo dengan alasan untuk berdakwah, tapi dia yang kena, gitu kan, dia yang tergoda. Ikut bermaksiat dengan alasan bahwa Islam itu toleran, Islam itu kehidupan sosial, rahmatan lil alamin, lalu kemudian ia bersama orang-orang musyrik menyembah kemusyrikannya. Nah, ini setan tuh seperti itu, ya, bagaimana dalam pergaulan kita didorong dengan dua nazgah tadi, ya. Begitu juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya adalah Al-Qur'an, dan kita diperkenalkan tentang Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Rasulullah, syaitan ini menggoda kita dengan dua pintu tadi. Misalnya tentang kudratullah. Ada yang ekstrim ekstrim kiri. Mereka membaca tentang faktualnya bahwa manusia itu bergerak atas kehendak dirinya, gitu, atas kehendak dirinya, sehingga mereka menafikan masyiatullah, kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kemudian kita sebut dengan qadariyah. Ada yang ekstrim seberangnya adalah mereka yang menganggap bahwa semua perlakuan manusia ini adalah perlakuan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Misalnya dengan mereka yang menggunakan dalil itu, Allah tuh yang menciptakan kalian dan pekerjaan kalian. Sehingga orang ini mengatakan bahwa si A mencuri itu perbuatan Allah, si A berzina juga perbuatan Allah, karena semuanya itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa si A, si B, si C itu atas kehendak Allah dia mencuri dan sebagainya. Nah, ini orang-orang Jabariyah, sehingga manusia seolah tidak bisa ikhtiar. Manusia itu seperti koleangkak, daun kering yang ditiup angin, tidak punya daya. Nah, ini kan bertabrakan dengan rasio manusia, dengan apa yang kita rasakan, bahwa kita bisa melakukan itu sekehendak kita sendiri. Nah, saudara rahimakumullah, jadi ini ekstrim kalam, ekstrim kiri seperti ini ada juga di dalam bagaimana memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pemberian syafaat. Ada orang yang punya paham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang hamba mensyafaati hamba yang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, ya, dengan dalil seperti itu, ya, sehingga masuk surga itu tidak ada kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal ada izin, tapi ada yang berlebihan.
Ada yang berlebihan. Apa yang berlebihan? Bahwa banyak yang masuk surga karena syafaat, bahkan tidak masuk surga kecuali mendapatkan syafaat, sehingga sibuk mencari syafaat. Ya, ini ada syafaatnya, ini ada syafaatnya, sehingga kemudian ada orang yang mengandalkan syafaat. Ya, kita kan sudah menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, keturunan kesekian, insya Allah kita dapat syafaat walaupun banyak dosa kita masuk surga. Ya, karena mencintai Rasulullah SAW kita akan dapat syafaat, sehingga kemudian walaupun banyak dosa akan disyafaati Rasulullah SAW. Ini bahaya. Ya, jadi ifrat dan taksir, kemudian ada mujawazatan wal gulu, ya, gulu, mengkultuskan orang, melebih-lebihkan orang dari posisinya. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam masalah berdakwah, ya, dalam masalah berdakwah juga demikian. Bagaimana ada orang yang masa bodoh, dia dihambat oleh setan, ngapain berdakwah? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Udah urus diri sendiri saja. Ya, yang penting kita menyelamatkan diri, bagaimana kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermaksiat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, enggak mungkin mereka didakwahi. Nah, ada yang berlebihan di dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu, sehingga kemudian membuat citra Islam jadi buruk dengan alasan dakwah, dengan alasan memuliakan Islam. Dia bikin bom molotov sana sini, meledakkan gedung dan sebagainya dengan alasan Islam wal muslimin. Dimanfaatkan oleh setan. Ya, ada ekstrim kiri, ekstrim kanan dalam dakwah. Ya. Nah, ini contoh sederhana bagaimana dalam rangka ingin menegakkan syariah Allah Subhanahu wa taala ada orang yang sampai berlebihan, kita mengkudeta negara. Kalau perlu mengorbankan nyawa, korbankan nyawa. Nah, ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Jadi akhirnya muncullah radikalisme dalam Islam. Gitu. Ya, ada yang wah ini kita agama toleran, gitu kan? Kita agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, sehingga kemudian saudara sendiri tidak mau sholat juga dibiarkan saja karena tidak ada paksaan apa. Ini salah. Ya, dari saudara rahimakumullah. Jadi ini beberapa contoh bagaimana setan itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dua pendekatan tadi. Ada nazgah bahwa kita ini enggak mau, ada nazgah kita ini sangat ingin. Contoh sederhana dalam kasus sekarang di musim iktikaf ini. Jadi ada orang yang begitu semangat untuk melakukan iktikaf. Ya, ini orang ini nggak mungkin dihalangi, ya, sehingga kemudian dia didorong terus untuk iktikaf. Dia himpun orang sebanyak-banyaknya untuk iktikaf, padahal di situ zona merah. Ya, dia lawan fatwa para ulama. Gitu kan? Nah, ini sehingga kemudian terjadilah kerusakan. Ya, sekarang misalnya bagaimana orang yang mengadakan konser, ya, di masa pandemi ini, gitu kan? Di masa pandemi ini, padahal kita harus sungguh-sungguh melakukan distancing, kita harus sungguh-sungguh melakukan isolasi, kita karantina, menjaga gaul kita jangan sampai kena ketularan. Ini malah melakukan konser, ya. Nah, ada yang sudah sangat takut dengan virus ini, ya, sehingga kemudian ia dicegah untuk melakukan kebaikan. Padahal masjidnya zona hijau, ya, masyarakatnya juga terbatas, distancing bisa dilakukan. Kebenaran ada fatwa ulama itu, sehingga dia tidak pergi ke masjid, ya, sampai berbulan-bulan. Ya, sampai berkali-kali dia tidak melakukan sholat Jum'ah, padahal ia berada di daerah yang zona hijau. Dia bisa melakukan distancing pada Jumatannya. Nah, ini tertipu oleh setan, hati-hati. Ini tertipu oleh setan. Ya, nanti bagaimana kita cermati bersama ini untuk pelaksanaan sholat Id.
Tentunya setan berusaha bagaimana orang umat Islam ini tidak melakukan sholat id berjamaah, karena ini menunjukkan izul Islam wal muslimin dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, gitu. Jadi dengan alasan ada corona, dengan alasan kesehatan, setan ini memberikan syubhat pada diri kita, karena memang dasarnya juga kita tidak mau, dasarnya memang kita takut. Sehingga kemudian kita tidak mau melakukan atau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW salat id dengan alasan ada rukhsah atau karena ada pandemik dan fatwa ulama. Padahal dia ada di kampung dan kampungnya orang yang terbatas. Nah ini akhirnya apa? Di kampung itu padahal jauh dari zona merah ya, ke zona hijau, orangnya sangat terbatas sampai nggak ada salat id. Ini menyedihkan. Ini menyedihkan, saudara rahmatullah. Ya seperti kita di masjid ini. Tidak ada yang itikaf, menyedihkan sekali. Ya kan? Padahal kita bisa distancing. Itikaf 10 orang kan nggak masalah. Ya, di pojok sana, di pojok sana, di pojok sana bisa melakukan itikaf. Ya, pakai masker, pakai hand sanitizer, gitu, menjaga diri. Ya kita jaga orang lain yang kita tidak tahu, nggak usah ikut itikaf. Atau yang sedang sakit jangan ikut itikaf. Kan bisa kita atur seperti itu supaya masjid ini tidak kesepian. Tapi setan punya pintu. Dasarnya memang kita malas itikaf itu, dihalangi sekalian. Begitu. Ya, ada yang waduh, ini orang ini harus didorong nih. Memang zona merah, didorong dia untuk itikaf, lalu kemudian dia mengajak orang lain, lalu kemudian berontak dan sebagainya. Ini kan jadi kacau. Mari saudara rahimahullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi jalan tengah. Al-Islam wasat. Islam itu pertengahan. Ya, ada ilmu yang membimbingnya, tidak dengan nafsu yang ditunggangi setan sehingga kemudian ibadah kita berlebihan sampai pada perbuatan bid'ah, atau kemalasan yang ditunggangi setan akhirnya kita tidak melaksanakan hal yang sunnah. Demikian saudara rahmatullah, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ingat, setan telah bilang sama Allah Subhanahu wa taala, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil bagian dari hambamu yang sudah tertulis untukku. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagiannya setan, tapi kita ini menjadi bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan, ala inna auliya Allah, ada wali-wali Allah. Ala inna hizbas syaitan. Kemudian ada hizbullah, kita tinggal milih. Mau jadi aulia syaitan atau mau jadi aulia illah. Apakah kita mau jadi hizbus syaitan atau kita menjadi hizbullah? Saudaraku rahimahullah, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipilih oleh Allah untuk menjadi wali-walinya, yaitu dengan iman dan takwa. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.